Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah alladzi 'allamal insana bil wahdaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratir kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Musholah Al-Barakah Bapak Haji Rusli, akhina fillah Al-Ustaz Abdul Khaliq, akhina fillah Al-Ustaz Ahmad Jalaluddin, Ahmad Jalal, sejalan. Para sesepuh, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif musholah ini, para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Berkhusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kana syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 21 baris ke-10 dari bawah. Itu ada Walid Tabarani ya. Sebelumnya kita berbicara tentang hal-hal yang bersifat empat ya. Di dalamnya ada keterangan dari Imam Tabrani
mengatakan barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, haramallahu badanahu 'alan nar. Allah haramkan badannya disentuh api neraka. Ya. Ini ringkasannya kemarin. Kemudian juga Syekh Al-Khalil Ar-Rasyid min Dimyat dari provinsi Dimyat, ini di Mesir. Fil Muttajir Ar-Rabih, dalam kitab Muttajir Ar-Rabih, pembisnis pedagang yang beruntung, min khabari Muslim, yang beritanya dari Imam Muslim, katanya ma min 'abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin sinta asrata rak'atan tatawwu'an. Barang siapa yang sholat karena Allah Ta'ala setiap harinya sebanyak 12 rakaat tatawwu'an, tapi sholatnya sholat sunnah, ya, ghaira faridatin, selain sholat yang 5 waktu. Ya, kalau sholat 5 waktu kita sudah jelas tuh. Ya, kita mauquta, ya, sholatnya sudah ditentukan. Apa hikmahnya? Illa banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Nah, inilah diantara salah satu kita merayakan Maulid Nabi ini, ya, apa sunnah nabinya dijalankan. Ini sunnah Nabi. Ya, kita ada namanya mahalul qiyam. Ketika asraqal kita berdiri itu mahalul qiyam. Dalam kitab Alamatut Taufiq li ahli tahqiq, ulama mengatakan ma haqiqatul qiyam, apa hakikatnya kita berdiri ketika asraqal itu. Ya. Salah satu hikmahnya kita memahami Nabi hadir, ada pengagungan, ya, pada beliau, ta'zim. Bukan hanya itu, ya, diharapkan setelah Maulid Nabi setiap majelis taklim tambah penuh. Menuntut ilmu itu sangat penting. Kemudian ini yang sunnah nih. Nah, dengan kita ngaji kita paham tuh. Ya, tambah lagi amalan-amalan sunnah. Mahal qiyam artinya apa? Kita siap yakhdimu, ya, berkhidmah kepada Rasulullah. Siap menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, begitu. Ya. Jangan Maulid Nabi hadir kemana-mana, tapi qobliyah, ba'diyah mana jalan, puasa Senin Kamis mana jalan, ya, sunnah duha mana jalan, tahajud, ya, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke pembahasan kita. Jadi saya tambahin lagi kemarin, wazada at-Tirmidzi arba'an qabla zuhri. Kemudian Imam Tirmidzi menambahkan 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'atain ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sebelum maghrib, wa raka'atain ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla salatil ghada, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya, kata Nabi, khairun minan dunya wa ma fiha. Jangan cuma ditinggalin tuh 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kita masuk sekarang pembahasan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Ahmad itu kitab cetakan baru halaman 52, ya. Walid Tabarani, kalau kita halaman 21.
baris ke-10 dari bawahnya. Walid Tabarani, dan menurut Imam Tabrani, bukan, artinya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, man shalla qabla zuhri, barang siapa yang sholat sebelum zuhur, arba'a raka'atin, 4 rakaat, ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi, seakan-akan dia katanya mendapatkan pahala sholat tahajud 4 rakaat pada malam tersebut. Jadi bapak-bapak mengamalkan ya 4 rakaat sebelum zuhur itu seperti kita tahajud di malam hari, ya. Wa man shallahunna ba'dal isya'i kamithlihinna min lailatul qadri, ya, dan seperti orang yang sholat ya 4 rakaat ba'dal isya, kamitslihinna, seperti sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Ya, 4 rakaat setelah isya itu pahalanya seperti 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Wa min thamma qala Ibnu Mas'ud, ya, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, ini Ibnu Mas'ud ya seorang sahabat, laisa syai'un ya'dilu sholatal laili min sholatin nahar. Tidak ada sedikit pun yang berbanding dengan sholat malam, ya, daripada sholat di siang hari, illa arba'an qabla zuhri, kecuali 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, iya qabla zuhur. Ya, nusolli sunnatan qabla zuhri, 2 rakaat, 2. Usolli sunnatan atau usolli sunnatan qabla zuhri rak'ataini lillahi ta'ala, 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi. Jadi kata Ibnu Mas'ud, tidak ada ya sedikit pun sholat yang berbanding ya sholat malam dari sholat di siang hari, kecuali sholat 4 rakaat sebelum zuhur, ya, sholatnya 2. Wa fadluhunna ala sholatin nahar kafadil jama'ati ala sholatil wahid, ya. Dan keutamaan 4 rakaat tadi, ya, di siang hari itu seperti keutamaan, ya, kafadil jamaah, seperti keutamaan sholat berjamaah ala sholatil wahid, ya, atau sholat individu sendirian. Sholat sendirian berapa pahalanya? 1. Sholat berjamaah dari kita 27. Ada riwayat 25, ada 27. Banyakkan di 27. Tuh, ya. Jadi punya 2 keutamaannya nih. Seperti kita sholat bagian sholat berjamaah. Yang kedua, seperti kita sholat malam. Ya, luar biasa. Ya. Tinggal apa nih? Diamalin nih. Ya. Saya melihat ada orang tua dulu almarhum Bapak Kiai Haji Abdul apa namanya, Haji Ishaq, ya, Haji Ishaq bin Haji Soleh, rajin tuh 2 sebelum zuhur. Baik, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusallihinna, ya, dan Nabi itu melakukan itu. Wa yatilu, bahkan memperpanjang, fihinna, di dalam sholat 2 rakaat tadi, ya, ar-ruku', ruku'nya lama, as-sujudu, sujudnya panjang, wa yaqulu, dan beliau berkata, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus samai, sesungguhnya di waktu itu tuh
4 rakaat sebelum zuhur adalah waktu yang dibukakan, ya, di dalamnya pintu-pintu langit, ya. Fa uhibbu ayyas'adali, dan aku suka, ya, ayyas'adali, dinaikkan untukku atau diangkat untukku, fiha, di dalam waktu itu, amalun salihun, amal yang saleh, ya. Jadi upayakan di waktu itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, itu waktu yang diangkat amal kita. Berikutnya, ya, wa man shoma min kulli syahrin thalathata ayyamin, barang siapa yang berpuasa dari setiap bulan 3 hari, ya, wahia al-ayyamul bayd, yaitu hari-hari bayd. Jadi kalau kita puasa putih, ya, itu wahia al-thalithu asyara wa taliha illa fil hajjati, ya, yasumu salisu asyara aw yawman ba'dahu badal salis asyara, wa hikmatu kauniha salasa annal hasana bi asli amsaliyah. Jadi Bapak jemaah, ini puasa dalam setiap bulan 3 hari, tapi bulannya bulan Komariah, bukan bulan Masehi, bukannya Oktober, lihat 13, 14, 15 Oktober, bukan, ya. Tapi apa? Bulan Komariah, ya. Lihat Rabiul Awal, lihat 13, 14, 14. Rabiul Tsani terus begitu, ya. Dulu ini hikmahnya Nabi Adam diriwayatkan puasa pada tanggal 13. Ini dari kepala sampai pundak di sini. Kan ini ilustrasi, ya, gambaran. Itu surahnya hitam beliau. Karena turun dari surga, ya, melanggar perintah Allah, hitam. Sambil berjalan setiap langkahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian ngaku taubat kepada Allah, bertawasul kepada Rasulullah, ya. Lalu beliau puasa. Nah, pas puasa hari 13 dari kepala sampai sini bayyad, putih. Puasa lagi tanggal 14 dari pundak sampai pinggang bersih lagi. Puasa lagi tanggal 15 dari pinggang sampai kaki, ya. Maka salah satu dikatakan ini puasa putih, dan membersihkan tubuhnya dari dosa. Wahiyal ayyamul bayd, yaitu hari-hari bayd, ya. Wahia asalisa asyara, bacanya jangan salisa asyara, yaitu tanggal 13, wataliyah, dan berikutnya 14, 15, illa, kecuali fil hajjah, dalam kondisi haji. Kan kondisi sebelum ada asli, kalau yang lagi di sana, ya, kecuali dalam kondisi haji, yasumu sadisa asyara, dia puasanya tanggal 16. Nah, ini ilmu nih, ya. Jangan ingat itu pas lagi di sana dia puasa. Ya, kalau ayat mutasik dengan pas puasa ganti tanggal 16, atau yauman ba'dahu, atau 1 hari setelahnya. Badalus salisa asar, ini menggantikan tanggal berapa? Tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi kalau bapak-bapak lagi haji mau puasa ini, ya, puasanya berarti 14, 15, 16, gitu. Ya, paham nggak?
kita tanggal 9 wukuf di Arafah. Ini Dzulhijjah. Tanggal 10 lebaran. Ya, jamaah haji tanggal 9 wukuf di Arafah sampai maghrib. Habis maghrib siap-siap salat maghrib, isya, qasar jamaah takdim. Oh, Nabi di Muzdalifah jamaah takhir. Itu kondisi sekarang sulit. Jamaah banyakkan jamaah takdim. Berangkat dari Arafah ke Muzdalifah. Ya, sebetulnya perjalanannya hanya 15 menit sampai. Tapi karena haji suasana sangat padat. Ya, itu bisa 2 jaman baru sampai. Sampailah kita di sana sekitar jam 10:30 malam. Nah, disunnahkan cari apa? Batu buat melempar jumratul aqabah. Lalu mabit kita di Muzdalifah tuh. Kalau jamaah reguler terus sampai pagi, lama dijemputnya. Ini perjuangan haji di sini berat. Kalau jamaah haji plus, dia di bis aja dia. Di bis ya. Kira-kira 1-2 jam bergerak. Kata Nabi boleh langsung ke ini melempar Jumratul Aqabah, fala haraj, kenapa boleh, atau berangkat langsung menuju Masjidil Haram, tawaf ibadah, sa'i, tahallul, ya. Jadi pelaksana haji itu sebentar, 9, 10, ya. Berarti ini lebaran nih. Habis tadi kita tawaf ibadah, sa'i, sudah tahallul, udah jamaah bawa ke salon, botakin semuanya. Tunggu sampai sholat subuh, tunggu lagi sholat Idul Adha. Selesai kembali ke apartemen, istirahat. Menjelang maghrib siap-siap menuju Mina untuk melempar. Jadi 9, 10, 11, 12 bagi yang ngambil nafar awal. 4 hari doang hajian. Perangkatnya jamaah lama, ya. Apalagi haji tamat tuh. Kalau nafar sani 9, 10, 11, 12, 13. Ya, selesai perhajian. Tawaf wada pulang. Ya, ditambahkan karena ini menyebut tanggal biar paham. Baik. Kemudian wa hikmatu kauniha salasah, dan hikmah puasanya itu 3 hari, annal hasanata bi'ashri amsalihha, ya, bahwa satu kebaikan itu berbanding 10 kebaikan yang sama. Fasaumuha kasaumi syahri kulli, maka puasa pada tanggal 13, 14, 15 itu dapat pahala seperti puasa sebulan penuh. Gitu. Walidzalika yahsulu aslu sunnati bisaumi thalasa min ayyamis syahr. Oleh karena itu ya diperoleh asal sunnah puasa 3 hari itu min ayyamis syahr, dari hari-hari apa saja dalam sebulan, ya. Upayakan tuh setiap bulan puasa 3 hari. Secara kedokteran begini, sumu tasihu, berpuasalah Anda akan sehat. Itu organ tubuh kita itu bekerja. Ya. Coba makan terus kalau berhenti cepat banyak penyakitnya. Organ-organ tubuhnya itu rusak, ya. Baik. Faqad adda haqqas siyam, ya. Maka orang yang puasa ya 3 hari pada hari bait itu dia sama dengan menunaikan haknya puasa. Wa man qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin, dan barang siapa membaca ya dalam setiap hari mi'ata ayat, 100 ayat. Nah, ini Bapak-bapak nih. Paling sedikit ya kita baca Al-Qur'an 1 hari itu 100 ayat. Ini banyak apa sedikit? Sedikit.
Ya. Coba bapak-bapak baca Al-Waqiah 83 ayat. Tambahan lagi paling 20 menit ya. Barang siapa membaca ya 100 ayat setiap hari faqad adda haqqal qiraah. Sungguh, ini fi'il madhi masukkan qad li tahqiq namanya. Sungguh dia telah menunaikan hak bacaan Al-Qur'an. Ya, baca apa ya? Al-Qur'annya jangan disimpan aja tapi dibaca. Berkah man syaghalahul Qur'an, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an, ya, apa? Aqallahu lahu khairan minas sa'ili, akan Allah berikan kepadanya yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta. Al-Qur'an dibaca. Nah, kita ini insyaallah di Kecamatan Pulau Gadung, kebetulan saya ketua RPTIQ Kecamatan Pulau Gadung, ini sedang bagaimana menghidupkan tilawah Al-Qur'an di Kecamatan Pulau Gadung. Kemarin kita adakan seleksi STQ tilawah Al-Qur'an, tingkatannya hafalan sama lagu. Nah, zamannya beruntung sama belajar sini lagu. Kebanyakan kita hafal. Ini zaman kita dari Romangun ada Sulaimaniyah, dulu ada juga Amanah Bunda, itu masih satu kecamatan kita, ada 7 kelurahan. Kita punya Garuda, Elvina, Al-Khobir, terus dikumpulin, kita seleksi, kumpulin semua seksi-seksi kelurahan, dites, kebanyakan hafal 1 juz, 2 juz sampai 10 juz. Tapi yang punya lagu dikit. Kita bawa tuh tahun kemarin 104 orang sampai di pusat, baru a'udzubillah dis. Penilaiannya 2, hafalan 50%, lagu qiraat paling tidak punya 3 lagu. Bukan lagu dangdut, bukan. Itu 50%. Nah, tahun ini kemarin kita adakan di Masjid Al-Ma'mur. Nanti tanggal 9 ya, itu tingkat kota di wali kota. Kita bikin pawai. Nanti ada seluruh kecamatan kumpul semua di Buaran pawai. Ya. Ini kelurahan-kelurahan kita minta mobilnya untuk berpartisipasi dalam pawai STQ, pawai seleksi tingkat Quran, ya. Tilawatil Quran tingkat kota, gitu ya. Jadi kita menghidupkan Al-Quran, mudah-mudahan dapat keberkahan, ya. Saya pesan kepada santri-santri. Nah, kemarin juga di sini ada 2 bagus dari Tanah Koja, yang hafalnya 5 juz dan bacaannya bagus tuh. Itu masuk tuh. Siapa namanya? Jadi jangan hanya ngapal tapi juga belajar lagu. Sofali kenapa nggak buka di sini? Seminggu sekali hari hafal. Ada? Iya. Itu harus dikembangkan, jarang yang punya itu. Ya, ya bagus. Jarang kita punya ini lagu-lagu. Baik, lanjut ya. Jadi barang siapa membaca 100 ayat dalam 1 hari, dia telah menunaikan hak bacaan Al-Qur'an. Wa qira'atul munjiyati sab'ah aula. Ya. Apalagi bacanya nih, bacaan yang munjiyat. Apa? Ayat-ayat yang di dalamnya punya kandungan makna menyelamatkan. Ada 7. Itu aula, lebih utama lagi. Wahia pertama alif lam mim tanzilul kitab, itu 1. 2 yasin, 3 surat fussilat, 4 ad-dukhan, 5
Al-Waqi'ah, ke-6 Al-Hasyr, ke-7 Al-Mulk. Ya, jadi 7 surat tersebut dikatakan surat Al-Munjiyat as-Sab'ah. Wa yaqra'a idza asbaha, dan bacalah apabila di pagi hari, wa idza amsa, apabila di sore hari, awailal hadid, ya, awal-awal surat Al-Hadid. Ya, kan habis Al-Waqiah lanjutnya Al-Hadid. Begitu. Kemudian wa khawatimal hasyr, Al-Hasyr, dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Kemudian wal ikhlas, dan baca surat Al-Ikhlas kullu, wal muawwadatain Al-Falaq dan An-Nas, salasa, tiga. Nah kayak gini nih, inilah apa ulama ditulis, dikumpulin jadi wiridan pagi hari, sore hari. Awal surat Al-Hadid, akhir surat Al-Hasyr, kulhu, falaq, An-Nas. Jadi amal. Wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin, dan barang siapa yang bersedekah pada hari Jumat 1 dirham, ya kita 1000 perak, ya 1000 dikit, 50.000, 20.000, ya, au bima yusawi, atau yang seukuran 1 dirham, ya. Faqad, kalau 1 dirham itu kan dirham sama dolar nggak begitu jauh ya. Katakanlah 1 dolar sekarang berapa? 17.000, 15 ya. Makanya 20.000 dah, ya. Kita sedekah 20.000. Lebih dari itu bagus lagi, ya. Jadi barang siapa pada hari Jumat bersedekah sekitar 20.000, ya, faqad adda haqqas shadaqah, sungguh dia telah menunaikan hak sedekah. Wal maqalatu sabi'ah, dan maqalah yang ke-7, qala Umar radhiyallahu anhu, ya, Khalifah Umar bin Khattab berkata, semoga Allah ridho kepadanya, al-buhur, buhur ini jamak dari bahrun, jamak taksir, bahrun, bahran, bahrain, buhur, lautan, ay at-tis'atul jami'at, ya, 3 hal yang sangat universal. Minal arba'atun minal anwa', ya, ada 4 dari tipe-tipenya. Al-hawa bahrul dzunub, hawa nafsu itu adalah lautan dosa-dosa, ya. Artinya mailanun nafsi ila syahwatiha, kecondongan jiwa kepada mengikuti syahwatnya, ya. Jelek-jelek. Min ghairi talab syar'i, ya, tanpa itu mengikuti syar'i. Itu jami'un lidzunub, yang menggabungkan dosa-dosa. Berikutnya wan nafsu bahrus syahawat, jadi hawa, secara nafsu. Nafsu itu adalah lautannya syahwat. Ai an-nafsu al-ammarah, yaitu nafsu al-ammarah. Apa ayatnya? Innan nafsa la ammarah. Ini secara uslub ini indah. Asalnya ada khabar an-nafsu amiratun bisu, ya, kurang kuat. Amin. Innan nafsa amiratun, 2 usul. 3 innan nafsa, ya, ammaratun bisu, dan boleh pakai sighah mubalaghah. Kurang kuat innan nafsa la lamtokin la ammaratun bisu. Orang percaya wallahu
kita ibadah tapi belum sempurna, ada muatan ria, sum'ah, ujub, hatinya belum bersih. Yang ketiga ada nafsu mau ya. Kalau bapak meninggal kita kondisi nafsu dalam kondisi tenang, mahfuzun anil ma'asi, terpelihara daripada dosa-dosa. Sudah dia apa? Maka ayatnya ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Apa yang baik? Wa hiya allati tamilu ila tabi'atil badaniyah. Ya. Kalau amaratun bisu ini yaitu jiwa yang condong kepada tabi'atil badaniyah. Ini tabiat badan. Ya. Badan kita pengen nyantai-nyantai aja. Ya. Wa ta'muru bil ladzat. Nafsu selalu memerintahkan kepada lazat. Ya. Apa yang enak? Jami'atun li harakati nafsi, yang mengumpulkan untuk menggerakkan nafsu. Wa fahiya mahwa sururi wa manba'ul akhlaqil dhalim. Nafsu amaratun bisu adalah tempatnya segala kejahatan dan sumber akhlak yang tercela. Maka Nabi mengatakan ya, al-mu'min baina khamsah syada'id. Orang mukmin itu di antara 5 ujian yang sangat berat. Ada 4 ini dari luar, 1 dari dalam. Pertama, orang mukmin yang yahsuduhu, orang mukmin yang iri sama kita. Kedua, orang kafir yubghiduhu, benci aja orang muslim. Ya, kafir. Wala tarbu antal yahud. Yang namanya fitnatul kubra, terus mulai jilid pertama, 2, 3, 4, mulai masa Imam Syekh Utsman terbunuh, perang Jamal, ya, dan sekarang masih aja ada. Ya, perseteruan umat Islam nih, perang terus ribut. Ya, kemudian setan. Ya, pertama mukmin yahsuduhu, kafir yubghiduhu, orang kafir membenci. Gitu ya. Bukan, salah. Orang munafik yubghiduhu, orang munafik membenci. Orang munafik yubghiduhu. Orang kafir yuqatilu, memerangi. Orang Yahudi setan yudilluhu. Yang keempat setan. Setan itu musuh kita. Setan dari luar, dia menyesatkan kita. Yang kelima ini yang paling berat, adanya dalam diri kita sendiri, namanya nafsu. Apa itu nafsu? Al-quwa al-ghaibah, kekuatan yang gak kelihatan tapi bisa tuharikul jasad, bisa menggerakkan. Ini kajian saya. Kata Imam Ali apa? Kalau kelihatan itu nafsu, saya penggal kepala. Kata Nabi, ada aduwika nafsuka baina baik. Musuh besarmu adalah nafsu yang bercokol dalam. Jadi kita harus lawan. Ada istilahnya, kalau pengen mulia tinggalkan dirimu, tinggalkan nafsu yang jelek. Wa ta'al agar tidak
inna nafsa bukan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Nah, jangan sampai kita datang kematian kita masih yang pertama malah bisu, ini kita masih kayak maksiat. Kedua juga sebenarnya baik masih ada dia yang ketiga maut mati. Berdoa selalu mendatangkan kematian, kita sudah punya jiwa yang datang kepada Allah yang qalbin salim. Kita lagi ya. Di mana? Allati tamilu ila tabiatil badaniyah wa ta'muru bil ladzati jami'a li harakatin sifahiyya ma'wa sururi wa manbaul akhlaqil dhamiyah. Jadi nafsu ammaratun bisu adalah tempat segala kejahatan. Ya, maka bapak-bapak kata Nabi apa? Orang pinter itu orang yang setiap hari dia menyempatkan dirinya baca Sayyidul Istighfar. Di pagi hari sekali, di sore hari sekali, asar ada sempat pada maghrib tiduran kali waktu duha beramalnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu min syarri, dari kejahatan yang saya lakukan. Ya, ada kejahatan dan seterusnya. Wal mautu bahrul a'mal. Berikutnya adalah kematian itu adalah lautan yang umum. Ya, ada kita kembali kepada Allah telah diungkapkan dengan bahrul a'mal. Ya, jemaah semoga bermanfaat, terus istiqomah dalam ta'lim. Adalah cara salafus salih menjadi umatnya dengan kajian seperti ini. Kitabnya mana? Semoga berkah, bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doa, saya minta doa juga ya. Saya ada kurang sehat sebetulnya. Ada lambung enak. Besok pagi saya ada ceramah di Bandung di Masjid Raya Agung. Semoga sehat walafiat dan semua jemaah juga sehat walafiat. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirrul Fatihah, bi barakatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man bi'audihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah, dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma anta syafi'al mu'afi, ishfi mardana wa mardal muslimina jami'an bijudika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.